Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama dengan Miss Riri Agnes Amalia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Materi yang akan Miss Riri sampaikan pada hari ini adalah cara menjaga lingkungan agar bersih dan sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Miss Riri akan langsung membuka pembelajaran hari ini dengan materi pertama, yaitu cara menjaga lingkungan yang bersih dan sehat di rumah. Baik, Miss Riri sudah menyiapkan sebuah gambar yang dapat teman-teman lihat bersama-sama. Pada gambar tersebut, Miss Riri melihat dan pastinya teman-teman juga melihat ada satu keluarga yang sedang melakukan kegiatan bersih-bersih di rumah. Kegiatan ini merupakan cara untuk menjaga lingkungan di rumah agar tetap bersih dan sehat. Apakah teman-teman tahu caranya untuk menjaga lingkungan di rumah agar tetap bersih dan sehat? Baik, Miss Riri akan jabarkan satu persatu beserta manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama, menyapu bagian dalam dan luar rumah. Ini bermanfaat untuk mengangkut kotoran atau sampah kecil dan sampah besar yang ada di sekitar, di dalam rumah ataupun di luar rumah. Yang kedua, membuang sampah pada keranjang sampah yang sudah tersedia di rumah. Teman-teman harus memastikan kita semua memiliki keranjang sampah yang ada di dalam rumah untuk memudahkan kita ketika membuang sampah di dalam rumah. Yang ketiga, membersihkan lantai rumah. Kalau tadi kita sudah menyapu atau membersihkan dalam dan luar rumah, kita juga boleh mengepel lantai rumah. Mengepel lantai rumah untuk membasmi kuman-kuman yang menempel di lantai rumah kita semua. Membereskan perabot rumah berarti teman-teman membersihkan perabot rumah dari debu-debu yang menempel, kemudian merapikannya menjadi susunan yang rapi agar rumah kita terlihat rapi, bersih, dan nyaman untuk dilihat. Yang kelima, membersihkan ventilasi udara. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga pertukaran udara di rumah agar tetap sehat dan bersih. Yang keenam, membuka jendela setiap pagi. Ini bermanfaat agar kita mendapatkan sinar matahari pagi yang sangat baik untuk juga kesehatan tubuh kita. Yang ketujuh, menguras bak mandi. Menguras bak mandi berarti juga menghilangkan jentik-jentik nyamuk yang ada di kamar mandi kita. Selanjutnya, yang kedelapan, membersihkan halaman rumah setiap hari. Pastinya halaman rumah kita akan
ada kotoran atau sampah atau juga sampah dari dedaunan yang jatuh dari pohon. Untuk itu, untuk menjaga kebersihan halaman rumah kita, alangkah baiknya kita membersihkan halaman rumah setiap hari. Selanjutnya, yang ke-9 adalah memastikan bahwa setiap rumah memiliki septic tank. Septic tank adalah tempat untuk atau saluran pembuangan tinja. Selanjutnya, mencabut tanaman pengganggu di halaman sekitar rumah kita. Hal ini untuk menjaga agar halaman rumah kita tetap rapi dan asri, dan agar kita bisa melihatnya dengan penuh keindahan. Selanjutnya adalah membawa keranjang sampah ke tempat pembuangan sampah. Hal ini sangat penting ya teman-teman, karena sampah yang bertumpuk di dalam rumah akan menimbulkan sarang penyakit. Untuk itu, ketika keranjang sampah di rumah teman-teman semua sudah mulai penuh, itu menandakan harus segera dibuang ke tempat pembuangan sampah. Dan yang terakhir adalah menanam dan menyiram tanaman di sekitar halaman rumah. Ini untuk menjaga agar kita bisa mendapatkan udara yang segar dari tanaman atau pohon-pohon yang kita tanam, dan akan membuat rumah kita menjadi lebih asri. Alhamdulillah, teman-teman semua sudah memahami cara menjaga lingkungan di rumah agar bersih dan sehat. Selanjutnya, Miss Riri ingin memberikan informasi tentang cara menjaga lingkungan di sekolah agar bersih dan sehat. Yang pertama, teman-teman dapat menggunakan sapu untuk menyapu bagian dalam ruangan kelas. Menyapu ruangan dapat bermanfaat agar kita bisa menghilangkan debu-debu yang ada di dalam ruangan. Selanjutnya, membuang sampah pada keranjang sampah yang tersedia di sekolah. Hal ini agar menjaga ketertiban dan membuat teman-teman semua terlatih untuk membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya adalah membersihkan lantai sekolah. Membersihkan lantai sekolah dapat dilakukan dengan menyapu atau mengepel lantai sekolah. Hal ini dilakukan untuk membasmi kuman-kuman yang menempel pada lantai. Selanjutnya adalah merapikan benda-benda yang ada di ruang kelas. Merapikan benda-benda seperti buku, tas, rak sepatu, alat tulis, agar dapat ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Hal ini juga dilakukan agar ruangan kelas nampak terlihat rapih dan enak dipandang. Yang kelima adalah membersihkan ventilasi udara. Hal ini bertujuan membuat pertukaran udara di ruangan kelas menjadi lebih segar. Dan tentunya
menjadi lebih sehat. Selanjutnya adalah membuka jendela setiap pagi agar kita dapat menerima cahaya matahari pagi yang sehat. Selanjutnya, merapikan pot dan tanaman yang ada di sekolah. Ini bertujuan agar tanaman dan pot-pot bisa terlihat indah dan terasa nyaman untuk dilihat. Yang kedelapan, teman-teman juga bisa menanam dan tentunya menyiram tanaman di sekitar halaman sekolah. Hal ini bertujuan agar tanaman dan pohon-pohon yang ada di sekolah dapat tumbuh dengan baik sehingga udara yang ada di sekolah akan terasa lebih sejuk dan segar. Yang kesembilan adalah membersihkan halaman sekolah. Tentunya saat jam istirahat, teman-teman pasti bermain dan jajan di kantin sekolah. Tentunya saat jajan teman-teman membuang sampah. Untuk itu, teman-teman harus membersihkan halaman sekolah dari sampah-sampah yang berserakan. Tentunya untuk menghindari membersihkan halaman sekolah itu, teman-teman harus memiliki kebiasaan yang baik dalam membuang sampah. Membersihkan halaman sekolah juga dapat dilakukan bersama-sama dengan warga sekolah. Karena di halaman sekolah tentunya akan ada debu-debu dan sampah dedaunan yang berjatuhan. Kemudian, warga sekolah harus memastikan bahwa sekolah memiliki septic tank agar sekolah memiliki tempat pembuangan tinja. Selanjutnya adalah mencabuti tanaman pengganggu di halaman sekolah. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan tanaman pengganggu yang dapat merusak pandangan atau keindahan halaman sekolah. Dan yang terakhir adalah membawa keranjang sampah ke tempat pembuangan sampah. Hal ini untuk mencegah penumpukan sampah di sekitar halaman sekolah. Dan tentunya agar sekolah tidak kotor dan bau. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mempelajari cara menjaga lingkungan di sekolah agar tetap bersih dan sehat. Selanjutnya, Miss Riri akan menyampaikan tentang cara menjaga lingkungan di tempat bermain agar bersih dan sehat. Teman-teman pasti akan bermain dengan teman-teman yang lainnya di taman atau tempat bermain. Tentunya, teman-teman tidak ingin jika tempat bermain itu kotor. Demikian, harus ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan untuk menjaga lingkungan di tempat bermain agar bersih dan sehat.
Yang pertama, teman-teman bisa membersihkan taman secara bersama-sama. Membersihkan taman berarti mengumpulkan sampah, menyapu taman, kemudian menyapu daun-daun yang kering dan berjatuhan. Dan selanjutnya adalah menanam tanaman di sekitar area taman bermain. Menanam tanaman di sekitar area taman bermain itu sangat penting dilakukan agar taman bermain tidak terasa gersang. Selain itu, tanaman yang ada di taman bermain dapat memberikan udara yang segar dan sejuk saat teman-teman berkumpul di taman bermain. Kemudian, teman-teman juga harus memperhatikan bahwasannya tempat bermain adalah fasilitas umum. Artinya, fasilitas yang digunakan oleh banyak orang. Untuk itu, teman-teman harus memperhatikan untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini dilakukan agar taman bermain tetap bersih dan tentunya akan membuat orang lain merasa nyaman untuk bermain di tempat bermain. Selanjutnya adalah mencuci tangan setelah bermain. Ketika bermain, teman-teman pasti menyentuh apapun yang ada di tempat bermain. Untuk itulah, mencuci tangan adalah hal yang sangat penting ketika bermain telah selesai. Agar ketika teman-teman ingin melakukan aktivitas lainnya seperti makan, tidak akan ada kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir adalah tidak mencoret-coret fasilitas di taman bermain. Ini artinya teman-teman tidak diperbolehkan untuk mengotori taman bermain. Karena tentunya mencoret-coret fasilitas di sekitar taman bermain akan mengganggu teman-teman yang lain dan akan merusak keindahan taman bermain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah mempelajari cara menjaga lingkungan di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain agar senantiasa bersih dan sehat. Untuk itu, semoga apa yang Miss Riri sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan tidak lupa untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat Miss Riri sampaikan hari ini. Kita dapat melanjutkan materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.